Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu Minggu Rogate, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesejahteraan merupakan semua impian banyak orang. Bahkan tujuan negara ini juga ingin mewujudkan kesejahteraan. Bagaimana kita supaya sejahtera, makmur, damai, aman, dan tentram. Tapi bagaimanakah kita mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah caruk-maruknya kehidupan saat ini, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kegelisahan, yang penuh dengan ketakutan dan ancaman? Di antara sekitar kita, lingkungan kita, banyak tantangan kita, ancaman kita. Tetapi bagaimanakah kita untuk mewujudkan kesejahteraan? Namun sebelum sampai jauh mengenai nas ini, tentunya kita harus mengerti apa itu arti sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kesejahteraan itu adalah seseorang yang merasa bahagia. Seseorang yang merasa bahagia, aman, makmur secara fisik, mental maupun sosial. Tentu rasa aman dan kesejahteraan itu dipenuhi apabila kita bisa memenuhi kebutuhan dasar kita. Makan, memberangkatkan anak-anak sekolah, itu yang disebut dengan sejahtera. Tapi saat ini, manusia cenderung untuk memikirkan kesejahteraan hanya soal materi saja. Kalau hidupnya dipenuhi dengan banyak uang, saya sudah sejahtera. Kalau sudah memiliki jabatan yang tinggi, saya sudah sejahtera. Kesejahteraan bukan diukur dari soal materinya saja, tapi kesejahteraan juga harus memiliki indikasi bagaimanakah mental kita. Belum tentu orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki banyak uang, belum tentu sejahtera. Namun persoalannya bagaimanakah kita mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Di antara lingkungan sekitar kita. Karena saat ini banyak di antara tetangga kita yang saat ini hidup berdampingan tentu belum tentu sejahtera. Di lingkungan gereja kita ada namanya Gang Damai Sejahtera. Apakah benar-benar mereka damai sejahtera di tempat itu? Adong guna cinta damai teh, Gang Cinta Damai. Apa benar mereka cinta damai ya? Karena yang ada kebalikannya, gangnya cinta damai, tetapi yang ada hanya kerusuhan. Namun bagaimana tadi tugas kita mewujudkan sejahtera seperti topik hari Minggu ini, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Sama halnya saudara-saudara dengan seruan Yeremia. Yeremia berseru kepada umat Israel melalui nats kita hari ini. Allah berseru kepada Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Apa yang terjadi di dalam umat Israel? Mengapa Allah berseru melalui Yeremia? Usahakanlah kesejahteraan kotamu. Dan bukan di saat-saat mereka tenang, dan bukan di saat-saat mereka berdamai dengan keadaannya, dan bukan di saat-saat mereka hidup di dalam lingkungan atau negeri mereka sendiri, tetapi mereka berada di negeri orang lain. Tetapi Allah berseru, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Mereka hidup terasing di negeri orang lain. Mereka terbuang ke Babel. Tapi Allah berseru, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Allah berseru kepada Israel, berdoalah. Tetapi mengapa Allah memberikan tempat bagi mereka pembuangan untuk melanjutkan kehidupannya? Apa yang terjadi? Sementara doa-doa kita saat ini adalah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari penderitaan. Tuhan, jauhkanlah kami dari sengsara. Tuhan, jauhkan kami dari kemiskinan. Tetapi Allah sekarang menempatkan Israel ke tempat pembuangan di mana mereka tinggal di negeri orang asing. Dan Allah berseru, seperti yang tertulis dalam kitab ini,
pasal 29 ini, ayat yang 4 sebelum nats kita. Beginilah firman Tuhan. Semesta alam, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu. Dirikanlah rumah untuk kamu. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Walaupun mereka terbuang, tetapi Allah masih berseru, dirikanlah rumah untuk kamu. Beranak cuculah dan usahakanlah kesejahteraan kotamu. Apa artinya? Allah menginginkan umat Israel melanjutkan kehidupan. Allah menginginkan Israel untuk tetap hidup dan dinamikanya terus mereka lanjutkan. Unang so alani parukilonna, unang tumatangis jala holar margudopong alani parsahitonna. Ala ikon ulahonon nasida dongoluna manguduti kapakobasyon na dinggan. Dada holan cukup tu matangis, dada holan cukup holan di bagasan padelian, alai kototung udutanna ulahon ulahmu. Torop ni jolma, namasa ala di parsahiton paru kilon habogoson, dadong be semangat hidup. Torop ni jolma, di partikianon ala ni parangin ni anak konna nung masa padilian. Tetapi Allah berkata, bangunlah rumahmu, bangun kebunmu, suruh anakmu menikah dan beranak cuculah. Saudara-saudaraku, Allah tidak toleransi dengan dosa mereka, perbuatan mereka karena mereka melakukan penyembahan berhala, kemudian mereka terbuang. Tetapi yang Allah inginkan adalah melanjutkan kehidupan. Allah bukan toleransi dengan perbuatan mereka menyembah dan percaya kepada tenungan-tenungan. Allah sudah menghukum mereka, tetapi Allah menginginkan mereka walaupun terbuang, walaupun merasa di dalam penderitaan, tapi lanjutkanlah kehidupan. Allah pro kehidupan dan bukan kematian. Allah pro dengan bagaimana kita bisa lanjut dalam hidup, bukan pendelian. Jangan hanya meratapi saja, tetapi lanjutkan hidupmu. Mengapa Allah memberikan keyakinan itu kepada Yeremia dan akan berseru kepada Israel seperti itu? Mari kita buka dalam kitab Yeremia pasal 18. Ada keyakinan. Mengapa Yeremia melakukan itu? Sepertinya kalau istilah Jokowi pada masa mula jabatannya disebut seperti kerja, kerja, kerja. Etos kerja. Ceritanya seperti ini. Ya, Yeremia yakin. Karena dalam hidup Yeremia ini, dia meyakini bahwa dang guru ni si Yeremia nama ngudu ditongani portibion.
Yeremia meyakini ketika Allah memilih dia menjadi nabi, dari sejak kandung Allah sudah memilih Yeremia menjadi nabi. Kemudian dilanjutkan ketika Yeremia disuruh seperti dalam kitab pasal 18. Seperti ini, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan telarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan seperti ini. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk itu? Saudara-saudara, Allah adalah tukang seperti diumpamakan, seperti dalam firman ini, Allah adalah tukang priuk. Allah yang mengatur semua rancangan dan menetapkan semua kehidupan manusia. Kalau bejana yang satu itu rusak, ia akan menggantikannya. Seperti itulah kehidupan. Jangan risau dengan kehidupan. Kalau Allah menetapkan semua perjalanan hidup kita. Saudara-saudaraku, kalau memang Allah mengajar, mendidik, dan mengatakan kepada Israel agar mereka tetap melanjutkan kehidupan, tentu hidup itu berasal dari Allah. Berarti hidup ini adalah sebuah kesempatan yang dari Allah. Dan Allah ingin mengerjakan kehidupan manusia itu seperti tukang priuk. Menata, kalaupun sebentar akan digantikan, kalaupun sebentar akan dirobohkan, walaupun sebentar akan dirusak, kemudian diganti kembali dalam bentuk yang baru. Di tengah-tengah kehidupan itulah Allah mengatakan, bangunlah rumahmu. Dirikanlah kebunmu dan nikmatilah. Bangun rumahmu, dirikan kebunmu, dan nikmatilah. Allah memberikan kesempatan hidup bagi manusia. Dan bukan pasrah dengan keadaan. Allah menuntun manusia untuk tetap berjalan. Dan mengembalikan perjalanan itu kepada kehendak Allah. Allah menuntun manusia itu untuk percaya bahwa Allah tetap bertindak untuk tetap menuntun manusia kepada sebuah kesejahteraan. Hidup ini bukan bergantung kepada diri sendiri. Hidup ini bukan bergantung kepada kemampuan manusia itu sendiri. Hidup ini bukan bergantung kepada apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Tapi hidup itu tergantung kepada Allah. Allah yang menentukan. Allah yang memberikan kita kesempatan. Dan Allah juga yang membentuk kita untuk menikmati dan menerima berkat-Nya. Kalau seperti itu adanya, bagaimana saat ini dengan kehidupan kita? Kalau Allah dalam topik ini berseru, berdoalah untuk kesejahteraan bersama. Saudara-saudara, jangan mengisolasi diri dengan keadaanmu.
songon idok alak Batak, adong do halak Batak na tangis di Sihabunian, Mekel di Sihapataran. Jala saya totong do jol maon makilalahon nahaciti nahacit natinaon nai lo maholan ibana na makilala. Dungi dipapulik ibana madirina. Mengisolasi diri. Akhirnya kesejahteraan tidak ada lagi dalam hidupnya. Tidak seperti itu. Allah tidak berkenan seperti itu. Kalaupun kita saat ini sepertinya dalam pembuangan seperti Israel, tetapi berada di tengah-tengah harapan kita seperti Nats ini. Allah berkata kepada Israel, seperti di dalam ayat yang sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kebinasaan. Bukan rancangan kebinasaan, tapi rancangan penuh harapan. Kepada umat Tuhan selalu dijanjikan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kebinasaan, kecelakaan, tetapi rancangan penuh harapan. Apakah kita meyakini itu? Apakah kita selalu mengaminkan itu? Kalau Tuhan memiliki rancangan harapan, tentunya bagaimanakah yang harus kita siasati dalam hidup ini? Pertama-tama, seperti yang disuarakan oleh gereja kita, transformasi. Berubahlah. Apa yang kita rubah, Mang Inang? Supaya kita bisa mewujudkan rasa aman, rasa tentram, rasa bahagia di tengah keluarga. Apa yang kita ubah? Kalau dalam tema transformasi, berubahlah karena pembaharuan budimu. Tapi dalam kitab Yeremia, dan juga khusus dalam kitab Kisah Para Rasul, bersungguh-sungguhlah berdoa. Karena hasil daripada doa adalah gempa, seperti pengalaman Paulus dan Silas. Belenggu-belenggu yang mereka alami terlepas. Tapi dalam kitab Yeremia, apakah temanya untuk berubah? Ada 3 tadi. Dirikan rumah, dirikan kebun, dan nikmati. Transformasi. Bagaimana kita mendirikan rumah? Mendirikan rumah bukan soal bangunan saja. Banyak orang-orang membangun rumah dengan sebuah material yang sangat bagus, tetapi belum tentu damai. Dirikan rumah dalam hal apa? Seperti yang diserukan oleh Allah melalui murid-muridnya, mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Persoalannya bagaimanakah kita bisa mendirikan rumah dalam damai? Mendirikan rumah itu penuh disiplin, saudara-saudara. Saya masih mengalami seperti didikan orang tua tahun 70-an. Mendirikan rumah itu tidak seperti mendirikan rumah saat ini. Dulu orang tua mendirikan rumahnya untuk mendidik anak-anaknya dengan licing-licing. Penuh disiplin. Ada tugas yang harus dikerjakan oleh setiap anggota keluarga.
Setiap pulang sekolah, anak-anak harus bisa membereskan dirinya sendiri. Setiap sekolah pulang, bajunya supaya bisa dipakai 3 hari. Tempatkan di tempat gantungan pakaian, dan tas harus di tempat yang sudah ditempatkan. Mendirikan rumah bukan seperti saat ini. Berdoa di saat pagi dan di saat malam. Mendirikan rumah pada waktu kita dalam pendidikan orang-orang tua dulu tentu sangat membawa kita kepada sejahtera, aman. Mengapa aman? Hanya ikan asin saja tetapi aman, nikmatnya sejuta warna. Mendirikan rumah tetapi anak-anak merasa aman karena orang tuanya ketika bersama-sama mereka sudah memiliki di sidohok natoras narap mangan mertangyang. Mendirikan rumah. Mendirikan rumah bukan sederhana saja, saudara-saudara. Tetapi keberadaan satu dengan yang lain dengan anak-anak itu memiliki kebersamaan yang teguh. Sonari molodak danak nuain, mula sekolah sapato nahana, aro tayo tasna. Sampah pedang adong. Yes. Boha sejahtera te. Ya ada homar tetangga mang. Sampah di tetangga muna saat jauh muna sejahtera roh musi. Kotoran dipinahan nih, pahanan nih tetangga muna satu jabu muna sejahtera roh musi. Yang kedua, bagaimanakah kita bisa sejahtera? Tadi persoalan sejahtera bukan soal materi saja, tetapi merasa aman, tentram, dan juga memiliki bahagia. Jangan malas. Jangan malas. Roh kemalasan akan membawa kita kepada kemiskinan. Dan Allah tidak memberikan kesempatan kepada orang yang malas. Sebab kepada orang-orang yang bekerja saja diberikan tempat. Nikmatilah hidupmu. Saudara-saudara, saya punya pengalaman. Saya bekerja di sini, di percetakan. Saya sudah berseru beberapa kali. Bagi teman-teman yang memiliki sepeda motor, tempatkanlah sepeda motormu di tempat yang sudah ditentukan. Tapi manusia ini kan seperti itu, jam kerjanya sudah harus mepet ya, supaya fingerprint, kemudian dia berlari, dia datang sudah sampai jam 8 kurang 3 menit. Ipapyak komisi sepeda motor rai, terus pinjer, tak peduli bana. Parkir di sana. Holan alani malas na dosa notusan, mago sepeda motori. Jibu dohita amang alani hamalason, mago na adong dihita. Jangan malas. Yang berikutnya, saudara-saudara, bagaimana kita sejahtera? Jangan permisif. Jangan menerima kebiasaan-kebiasaan yang buruk di tengah-tengah keluarga. Jangan permisif dengan keadaan, amang inang. Jangan permisif. Jangan menerima apa yang terjadi saat ini. Saya risau kalau ada anak keluarga manang bapak omak nada ku boto kata ahon
hata longor. Taku boto hata longor. Nalai saya sipatari do aka amata tu anakon na longor. Sipatari do kon akai nata tu amata. Ibu tu hamu diteh. Hai dibagi hamu. Tu amata pedo longorin na. Istrinya kepada suaminya longor nion. Kepada oma-oma juga kepada anak longor nion. Saya nggak tahu arti apa longor. Tapi selalunya manusia itu saat ini seperti ini. Banyak konten-konten kreatif terlalu memaksakan diri supaya dia menjadi viral dengan bahasa-bahasa yang kotor. Dia terkenal. Jadi sekarang kita berada dalam keadaan menerima dengan keadaan permisif, kemudian kita tidak sejahtera. Sejahterakah kita mendengar seperti kata-kata buruk, kata-kata kotor dalam konten kreatif? Sejahterakah kita? Sejahtera. Jangan permisif dengan keadaan. Yang terakhir, kita harus membarui diri dalam transformasi. Saat ini ada istilah FOMO. FOMO dalam bahasa Inggris ya. Fear of missing out. Fear of missing out. Artinya apa? FOMO itu adalah rasa takut. Rasa takut. Kecemasan. Kecemasan karena merasa tertinggal. Kecemasan karena merasa tertinggal. Jadi FOMO ondak kola tuaka remaja beon. Tuaka na tua-tua be nunga adomon FOMO. Jadi merasa tertinggal. Jadi mololau halak tu CBAB ya. Suatu ketinggalan tau. Dipaksa homa ibana tu CBAB ya. Nang peko pamijam hepeng lahu rental mobil. Suatu ketinggalan. FOMO. Jadi dana remaja soalnya asal ketinggalan tau di gadget handphone. Saya akan beli handphone. Walaupun memaksa omak saya harus meminjam uang. Kalau saat ini anak-anak merasa cemas karena ketinggalan soal style sepatu. Karena sepatunya harus seperti style anak-anak sekarang zaman now, dipaksa oma-oma bapaknya untuk membeli sepatu dengan harga 1 juta di atas. FOMO. Sekarang mama-mama supaya jangan ketinggalan, dia selalu memberikan penampilan supaya jangan FOMO, supaya jangan merasa cemas dan ketinggalan. Akhirnya apa? Banyak kehilangan hepeng uang hanya untuk mencapai supaya tidak menjadi ketinggalan dengan membelikan sesuatunya. Asonong ketinggalan nau manuhor mas alani hargani mas turun naik. FOMO. Banyaklah. Kita harus meninggalkan itu. Karena itu adalah roh-roh dunia yang membawa kita kepada sebuah kehidupan dengan tenungan-tenungan, dengan mimpi-mimpi yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, hiduplah dengan sederhana dan bersyukur. Napar kuriamang inang naposo, seperti topik minggu ini adalah rogate, berdoalah. Berdoalah. Indahnya saat yang teduh untuk berdoa kepada Tuhan supaya hidup kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Berdoalah karena sepenuh hidup kita ini bukan bergantung kepada diri sendiri, tetapi percayalah Tuhan memiliki kehendak yang lain supaya kita berubah, supaya kita dibentuk dengan cara Allah. Berdoalah karena doalah satu-satunya jalan untuk memiliki kuasa, untuk memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami merasa seperti orang-orang yang terbuang di tempat kami tinggal, tapi kami akan selalu berdoa untuk kesejahteraan kota, karena itu merupakan kesejahteraan kami. Berikan kami pengertian supaya kami berubah, agar kami bisa menjalani kehidupan ini dengan aman, tentram. Kami harus bisa membentuk diri kami dengan kehendak Tuhan.
Sebab kami yakin rancangan Tuhan bagi kami bukanlah rancangan maut, tetapi rancangan yang penuh harapan. Engkau berseru melalui Yeremia supaya kami tetap bekerja, mendirikan rumah, mendirikan kebun, dan menikmatinya. Kami juga bersyukur dengan nikmat yang kami terima dari Tuhan, supaya kami memiliki damai, dan berdoa selalu kepada Tuhan, agar Tuhan menuntun dan membentuk kami seperti rancangan Tuhan bagi kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan HKBP Petra yang berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka hikmat. Kami berdoa buat seluruh rancangan dan program HKBP Petra melalui tahun transformasi. Biarlah itu menjadi bagian untuk merancang jemaat Tuhan untuk hidup dalam kebaikan-Mu. Kami berdoa buat anak-anak generasi kami, anak-anak kami yang akan melanjutkan kehidupannya, baik dalam perguruan tinggi, baik dari SD sampai ke tingkat yang lebih atas lagi. Tuhan berkenan untuk memberikan mereka kesempatan memiliki harapan-harapan dengan mencapai universitas yang terbaik. Kami berdoa buat kota kami, Kota Pematang Siantar. Berkati para pemerintah, berkati para pejabat, berkati orang-orang yang berkompeten untuk mensejahterakan kota ini agar penuh damai. Jauhkan kami dari kecemasan. Berkati kami dalam 1 minggu ini segala aktivitas dan pekerjaan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.